dijelaskan secara detail oleh teman kita, itu dapat kita This pahami call is now secara being utuh. recorded. Yang pertama, mengenai aspirasi. Aspirasi ini kira-kira sama dengan apa yang diinginkan orang secara subjektif. Misalnya, saya ingin menjadi bintang lapangan hijau, misalnya, atau saya ingin menjadi menteri, atau saya ingin menjadi astronot, misalnya. Nah, jadi aspirasi ini agak jauh di sana, itu masih bersifat cita-cita, tapi kalau aspirasi yang sudah membumi, ya kita sebut aspirasi itu. Jadi yang maksud membumi itu dia sangat realistis untuk bisa diimplementasikan. Dan aspirasi ini tidak waktu untuk lama. Jadi kira mungkin 3 atau 2 atau 4 tahun gitu terwujud. Nah, ini aspirasi. Karena ini aspirasi sifatnya subjektif, maka ini bisa berubah-ubah. Misalnya saya ingin jadi dokter begitu ya. Dari mana dia dapat aspirasi ingin menjadi dokter itu? Karena melihat di sinetron, dokter itu apa itu bajunya bagus-bagus, pakai mobil mewah, apa itu populer di masyarakat, misalnya jadi orang kaya lah kira-kira begitu. Secara fisiknya itu apa itu ganteng, cantik misalnya, ya kan begitu. Lihat di mana tuh di sinetron. Tapi begitu Anda misalnya nganter orang ke rumah sakit, ternyata dokter itu ya sehari-harinya bertemu dengan orang sakit. Jadi bukan menjadi bintang film seperti yang diceritakan di dalam sinetron itu. Maka daripada itu kemudian mengubah. Oh, saya nggak mau jadi dokter kalau begitu mau ketemu orang sakit sehari-hari kan gitu. Saya mah ingin jadi ini saja, ingin jadi apa itu? Ingin jadi artis misalnya. Kan. Anak artis ini kan ada glamor, bisa di mana-mana ditemui orang. Setelah itu ada pelajari ini artis ini dia elaborasi kan. Ketemulah misalnya artis bernama ST12 Charlie misalnya. Di mana ketemu Charlie? Susah kan artis atau ya. Ternyata Charlie itu sering ke Garut. Tanya misalnya ke siapa di Garut yang sering datangi dia temannya ada di Garut. Ternyata ketika ngomong ketemu dengan Charlie itu siapa yang paling kau takuti itu? Kata beliau, yang saya takuti itu ketemu orang. Kenapa ketemu orang? Saya harus bersalaman, saya harus foto, baju saya harus bagus, ekspresi saya harus baik, kenapa dipoto orang gitu. Jadi bagi saya berat sekali ketemu orang. Gitu. Maka saya kalau keluar harus malam-malam, ketemu ke tempat-tempat yang jarang ada orang supaya tidak dibebani dengan protokoler dalam konteks media seperti tadi. Kemudian saya pun kalau harus punya rumah itu harus rumah di dalam komplek yang ketat satpamnya itu berlapis, 3 lapis lah supaya orang tidak gampang masuk komplek kami ini gitu. Misalnya kan, akhirnya orang berkesimpulan bahwa jadi artis itu tidak menyenangkan karena dia harus memproteksi dirinya, dia harus terproteksi dari orang-orang macam-macam. Kalau begitu mah saya mending jadi orang kaya aja, misalnya saya ingin jadi pengusaha saja, ya. Mengubah tuh aspirasinya. Maka kemudian dieksplorasi bagaimana perilaku orang kaya. Datanglah Anda nih kan kemana ke satu industri, dari kejauhan dipelajari itu orang kaya itu datang dengan muka yang kusut gitu ya, naik mobil mewah dibawa oleh sopirnya kan, begitu duduk tuh rapat dengan orang-orang, bagaimana rapat hari ini, apa sudah siap, apa sudah terkirim, apa yang belum, ya, semua dievaluasi. Betapa pentingnya dia harus bayar karyawan 1.000 orang kali 3 juta, 3 miliar sebulan. Kemudian misalnya kalau itu pabrik tekstil kan, sekian puluh ton barang harus diekspor dan terhenti karena COVID-19 misalnya. Kemudian hutang setiap bulan harus terbayar dari bangun pabrik, dari beli tanah, kemudian perizinan seperti ini kan gitu. Kemudian pajak, kemudian lagi THR, belum lagi yang PHK, harus bayar macam-macam. Akhirnya pening tuh orang. Wah, ini berat ini jadi pengusaha ini, jadi orang kaya ini berat. Itu baru di dunia itu, belum di akhirat hisabnya seperti apa. Nah, kemudian dia mengubah itu karirnya bahwa saya lebih baik jadi staf saja, jadi staf guru TK gitu supaya bisa bernyanyi setiap pagi, bisa ketemu orang-orang dalam keadaan ceria di ruangan yang serba gemerlap dengan apa itu dengan kehidupan pendidikan anak. Hiduplah di sana dia. Nah, jadi aspirasi ini datang dari lingkungan, dari apa yang dia dengar, dia lihat, ya kan? Dan sifatnya subjektif, sifatnya berubah-ubah, dan orang akan mencari-cari aspirasi itu yang tepat bagi dirinya. Nah, itu kan aspirasi. Berikutnya kita apa yang dimaksud dengan kematangan?
Ya karena kalau ada matang maka ada istilah mentah, kira-kira begitu ya. Jadi ada karir yang matang dan karir yang mentah. Misalnya begini, saya ingin jadi polisi gitu. Setelah saya tamat BKI, gitu ya. Kemudian orang tanya, bapaknya tanya, nah kamu yang jadi polisi benar, benar, Pak saya mau jadi polisi setelah tamat BKI. Kemudian ditanya nih oleh bapaknya, nah daftar polisi kemana? Kapan tuh jadwalnya? Apa saja yang dipersyaratkannya? Untuk kamu bisa lulus tuh apa yang harus disiapkan? Seluruh pertanyaan tidak bisa terjawab itu, maka menunjukkan bahwa dia baru berangan-angan jadi polisi, belum menjadi karir yang matang bagian jadi polisi. Atau kalau nggak disebut matang ya mentah gitu ya. Maka kemungkinan dia untuk jadi polisi itu kecil sekali karena dia nggak tahu jadwalnya atau apa yang diteskannya, apa jalur tahfidz kah, jalur cum laude kah, atau jalur apa organisasi kah, ya kan, jalur olahraga, prestasi apa namanya. Nah, dia nggak paham itu, maka kemungkinan dia untuk jadi polisi itu sangat tipis karena dia tidak paham bagaimana jalur seleksinya, apa yang disiapkannya, gitu ya. Belum lagi kalau ditanya berapa sih gaji polisi, cukupkah untuk kehidupan tuntutan apa yang dicita-citakan orang, nah, ya kan? Nah, kalau misalnya itu lebih detail lagi, maka ketika tidak terjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka menunjukkan bahwa karir orang itu masih sangat mentah, gitu ya, belum belum matang. Yang matang yang bagaimana? Misalnya, saya mau kuliah S2 setelah tamat S1, misalnya kata bapaknya, nah kamu setelah S2 mau jadi apa? Saya mau jadi dosen. Di mana ngajarnya kamu nanti? Ya kan kakak adik bapak itu si Mang itu kan ngajar di kampus sana. Saya sudah ketemu sama beliau bahwa ini akan berkembang kampusnya, akan banyak dibuka jurusan-jurusan baru, termasuk jurusan ini, saya ngambil jurusan itu. Kan logik tuh. Baru ditanya oleh bapaknya, nah kamu nanti kalau mau S2 itu bapak nggak punya biaya, kamu harus biaya sendiri. Kata anaknya, saya tahu Pak, ada LPDP Pak. Caranya gimana nak? Ya topol lah 500 Pak. IPK saya 3,0 sudah terlampaui gitu ya. Daftarnya pada bulan Juni, saya sudah tahu Pak itu. Kenapa teman saya yang alumni sudah saya ajak kontak, saya paham itu, dan dia merekomendir saya bisa untuk itu. Kamu topol sekarang berapa? Sekarang 510 Pak, ini berlaku 6 bulan gitu. Dan saya bisa tes ulang meningkat, kira-kira begitu ya. Nah, maka bahasa dipandang bahwa orang itu matang secara karir untuk menjadi dosen melalui jalur pendidikan S2 dengan scholarship. Kira-kira begitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan matang itu jadi informasinya cukup, daya dukungnya tinggi gitu ya. Kemudian paham kemana mengorientasikan pencapaiannya itu, kita sebut matang. Lalu berikutnya ada yang disebut dengan efikasi. Self efficacy itu oleh Albert Bandura tokohnya, dia berpandangan bahwa karir itu berkaitan dengan sosial, gitu, aspek sosial, ya, aspek lingkungan, gitu, karir itu. Jadi dia berkembang seiring dengan sejauh mana dia mempersepsi dan diterima oleh lingkungan. Nah, efikasi sendiri artinya adalah yakin, gitu ya. Bukan yakin pada agama, nih yakin kepada dirinya sendiri mengenai pekerjaannya, mengenai rencana karirnya. Misalnya begini, sama yakin lah bakal jadi dosen. Kenapa? Ya karena perguruan ini punya bapak saya. Kan bisa itu. Kemudian saya kan sudah setelah ini S2 dan untuk menjadi S2 bagi saya mudah. Kenapa tuh? Bapak saya sudah nitip tabungan di saya 1 miliar. Gitu. Saya kuliah di mana saja bisa. Misalnya gitu ya, tinggal mau. Nah itu namanya dia efikasinya tinggi itu. Ya kan? Karena daya dukung lingkungan sudah ada, dan dia sendiri merasa berkecukupan mendapat informasi dan berkecukupan mengimplementasikan informasi itu mencapai capaian karir tertentu dalam tangga-tangga yang harus dia lalui. Nah, jadi efikasi ini lebih kuat posisinya daripada aspirasi. Nah, karena efikasi daya dukung lingkungan sudah sangat tinggi. Tapi kalau aspirasi itu subjektif dari dia. Dia boleh salah paham kepada lingkungan, juga boleh salah paham kepada dirinya. Nah, maka nanti orang dalam proses aspirasi itu masih mencari-cari. Tamat kuliah S1, daftar ini 6 bulan keluar, 3 bulan keluar, 1 tahun keluar. Akhirnya ya jadi nganggur seumur hidup. Baru meninggal lah, ketemu itu, oh ternyata setelah dites DNA, sebenarnya bakatnya itu main gitar, sementara dicarinya jadi guru BK, itu kan nggak nyambung misalnya. Nah, itu aspirasi ya kan, dia sangat subjektif. Berbeda dengan efikasi, daya dukung lingkungan sangat tinggi dan dia
memahaminya dengan nyaman dan merasa itu menjadi bagian dari dia sendiri. Nah, ini yang jadi persoalan begini. Banyak orang selesai S1 itu pulang kampung. Ya bukan tidak boleh pulang kampung. Tapi kalau ijazahnya BKI yang dia kerjakan karena bapaknya di sana itu apa namanya penjahit misalnya, anaknya jadi penjahit juga. Nah, ini kan jadi pengaruh pendidikan tuh kemana gitu? Mana pengaruh pendidikan? Pengaruh tugas banyak waktu kuliah S1 itu nggak banyak pengaruh pada dia. Apa yang salah kalau sudah demikian? Atau misalnya begini, ibu bapaknya pejabat, ya kan dengan cara mode dulu. Kemudian sistem seleksi pegawai pada abad milenial itu berubah. Dia tidak nembus tuh sistem seleksi seperti yang disarankan oleh bapaknya yang berbeda zaman. Maka dia nganggur tuh berpuluh-puluh tahun, gitu ya. Akhirnya tinggal di rumah, ya kan tidak mengerjakan apapun. Nah ini suatu persoalan apa yang membuat seperti itu. Ini pada aspek kematangan tadi yang kita bicarakan, pada aspek efikasi tadi. Maka daya dukung keluarga itu, daya dukung lingkungan itu harus pada konteks zaman gitu ya, zaman kekinian gitu. Jadi tidak bisa menggunakan prinsip-prinsip zaman di mana apa yang berpendapat itu hidup dia terus di zaman-zaman lama gitu. Karena perubahannya sangat cepat. Bisa sebut kita begini ya kan. Dulu orang itu untuk menjadi guru negeri gampang itu. Cukup saja masuk SPG, masuk PGA, dan itu sudah beasiswa ikatan dinas, pasti masuk tuh. Dulu SPG itu setingkat SMA. Kemudian diubah tuh kebijakannya, masuk PGSD 2 tahun. Nah yang masuk PGSD 2 tahun dijamin tuh jadi guru SD. Walaupun di tempatnya di hutan sana, nggak apa-apa kan sudah ada seleksinya. Diubah lagi kebijakannya, harus S1 PGSD yang diterima itu kan. Nah, kemudian itu pun tidak lama, banyak berdiri di mana-mana swasta, diubah lagi. Tidak ada lagi sistem ikatan dinas untuk keguruan misalnya. Nah, lalu ada lagi orang, saya yang bekerja ini mulai jalur honorer. Nanti kalau sudah 3 tahun atau 5 tahun diangkat tuh jadi pegawai negeri tanpa tes. Ada itu, ada istilah K1, K2 itu ya, kualifikasi 2. Dan itu sudah berakhir hari ini, cerita itu nggak ada, cerita itu. Hari ini tes itu baru boleh dibuka, itu dengan 2 formasi. Pertama ASN, aparatur sipil negara, dan pegawai tetap non ASN. Nah, yang ASN ini dilaksanakan setahun sekali, tetapi dia banyak yang moratorium, banyak yang dihentikan gitu perekrutannya karena ketersediaan negara dalam anggaran. Maka banyaklah dibuka pegawai tetap non ASN. Nah, di kampus UIN banyak itu dibuka kan. Nah, masuklah jalur ini. Jalur yang pertama itu seleksinya nasional, ya kan? Nasional itu artinya bahwa sistem tes itu diselenggarakan oleh BAKN dan itu sangat objektif. Tetapi untuk seleksi non ASN ini soal dibuat oleh departemen-departemen unit. Nah, maka ini soal bisa saja bocor. Soal sistem seleksi ini tidak lagi objektif. Maka kalau sudah demikian, ini akan menjadi 2 hal yang berbeda. Pola ASN yang objektif secara nasional dengan seleksi yang sifatnya lokal sektoral gitu ya. Nah, dulu orang itu untuk jadi pejabat harus ada kenalan pejabat. Terus sekarang ini nggak perlu lewat sistem ASN yang objektif. Tapi kalau sudah ada tadi lokal, ada misalnya wawancara, nah ini kan subjektivitasnya tinggi. Nah, kita apakah harus menyalahkan situasi ini, harus menyalahkan keadaan ini? Tentu tidak baik. Maka yang benar adalah bagaimana kita memahami perubahan-perubahan itu dan bagaimana efikasi kita itu tetap meningkat di dalam perubahan-perubahan zaman yang dinamis, gitu ya. Nah, itu poinnya di sana. Sehingga apa yang kita maksudkan tentang karir kita benar persepsinya, juga apa yang kita maksudkan tentang bagaimana tangga mencapai karir itu benar. Jadi nanti teman kita akan bicarakan bahwa karir itu harus ada aspek afeksi, sikap, ada aspek kognisi, keterampilan, psikomotorik keterampilan, ada sifatnya kognisi, pemahaman, pengetahuan, gitu ya. Nanti teman kita yang bicarakan itu. Dan itu berlaku di setiap keadaan. Tapi poin pentingnya adalah aspek-aspek real di dalam kebijakan negara maupun dinamika kemasyarakatan itu kita hanya mungkin kita prediksi dalam 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan, karena itu perubahannya cepat sekali dan itu mungkin tidak ada yang bisa prediksi kemungkinan gitu ya, karena begitu cepatnya perubahan. Dan kita tidak boleh bertanya kepada orang yang hidup di 10-20 tahun yang lalu karena berbeda gitu ya. Maka bertanyanya baiknya kepada orang yang sedang bekerja karena mereka paham tentang
kebijakan-kebijakan terbaru, termasuk scholarship, beasiswa. Mereka tanyalah kepada yang mendapat beasiswa waktu-waktu dekat kemarin. Karena beasiswa zaman saya itu berbeda dengan beasiswa zaman sekarang. Di zaman saya itu beasiswa hampir tidak ada tes, asal kuotanya ada itu orang masuk. Hari ini kuotanya banyak, 2.000 orang per tahun LPDP, tapi yang terisi hanya 500-600 orang karena kualifikasi yang tidak terpenuhi gitu ya. Dan untuk mencapai kualifikasi itu orang harus berusaha setengah mati gitu ya, mencapai TOEFL kah, terus potensi akademika begitu ya, skor apa namanya, skor IPK misalnya. Dan itu menyangkut masa lalu yang tidak bisa mudah apa namanya diubah untuk memenuhi kualifikasi itu. Ini kira-kira poinnya. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada teman kita yang sudah siapkan materi PowerPoint ini, luar biasa kreatif ya. Juga saya sampaikan kepada PJ kita, kepada Kosma kita, dan kepada seluruh mahasiswa yang tetap antusias agar kita ini lebih baik mempersiapkan karir kita ke depan sehingga menjadi kebanggaan diri kita, kebanggaan keluarga kita, kebanggaan saudara-saudara kita, kebanggaan daripada teman-teman kita di lingkungan kita berada, siapa dengan kita, mereka bangga, kita menjadi bersinergi dalam kebaikan-kebaikan. Demikian, kalau nanti ada sesuatu boleh kita bicarakan kembali. Sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Begitu ya pemaparan pembuka untuk hari ini. Kemudian agar mempersingkat waktu, dipersilahkan kepada kelompok yang sedang hari ini bertugas, disilahkan untuk memulai presentasi juga diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rida selaku PJ mata kuliah hari ini, dan juga terima kasih pada dosen kita Pak Sugandi Miharja yang telah memberi kita kesempatan sehingga kita bisa, kelompok 5 bisa presentasi di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya, Ninggum mau nanya dulu, suara Ninggum kiranya jelas nggak? Jelas. Jelas. Baik, tanpa salam, selamat siang semuanya. Akhirnya kelompok 5 bisa presentasi di hari ini dengan bahasan aspirasi, kematangan, dan efikasi karir. Perkenalkan, saya Sri Mutiara Ningrum, selaku moderator dalam diskusi hari ini, dan juga saya di sini tidak sendiri, ditemani dengan beberapa rekan saya. Yang pertama ada Tio Pramuji sebagai pemateri pertama, kemudian ada Sania Nur Aini sebagai pemateri kedua, juga ada Sera Siti Sarah sebagai pemateri ketiga. Perhatian untuk teman-teman pemateri, untuk waktu pemaparannya totalnya 45 menit, jadi mungkin satu orang bisa 15 menit ya untuk menjelaskan bagiannya gitu. Kemudian nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab sekitar 20 menit, jadi dari teman-teman sekalian kalau ada yang mau ditanyakan boleh bisa disiapkan dari sekarang, boleh diketik di room chat, atau lebih bagus disampaikan pas nanti ya, pas dipersilakan. Seperti itu, tanpa berlama-lama lagi. Mari kita mulai saja diskusi hari ini. Mari ucapkan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk itu kita langsung saja ke pemateri pertama, yaitu Tio Pramuji, disilakan. Terima kasih Ibu Moderator yang telah mempersilahkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf teman-teman, suara saya jelas ya? Jelas. Oke, terima kasih. Di sini mungkin saya akan melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh dosen pengampu kita, yaitu Pak Miharja, mengenai aspirasi karir. Sebelumnya, apa sih aspirasi dan juga apa sih karir? Dan di sini saya akan men-sharingkan mengenai
aspirasi karir sendiri menurut pandangan beberapa tokoh. Slide-nya boleh lanjut, Ibu. Mungkin ada kendala jaringannya, baik dari Oh saya ya, ataupun dari Tio, jadi mohon ditunggu sebentar ya teman-teman. Tio sudah mulai dari tadi nih. saya sudah mulai dari tadi nih. Oke, lanjut saja ya teman-teman untuk memasuki materinya. Mohon disimak baik-baik karena mungkin Bu Ningrum lagi atau Bu Moderator sedang terkendala dengan jaringannya. Pertama, menurut Rukowski, Wickline, dan Skell, namanya susah. Pada tahun 1995 mengatakan bahwasanya aspirasi karir itu merupakan cita-cita atau harapan karir yang menimbulkan usaha untuk pencapaian. Nah, yang digarisbawahi cita-cita atau harapan ya, teman-teman. Dan selanjutnya, menurut pandangan Sternberg pada tahun 2008 mengatakan bahwa aspirasi karir yaitu keinginan atau ambisi individu untuk memilih dan memperoleh pekerjaan di bidang yang diminatinya. Nah, berbeda sedikit dengan tadi apa yang disampaikan oleh tiga tokoh. Menurut Sternberg, yaitu aspirasi karir, keinginan atau ambisi. Nah, pendapat lain mengatakan bahwasanya aspirasi karir ini sebagai suatu cita-cita yang dimiliki individu cenderung memicu proses perilaku pada dirinya dan pada akhirnya mendukung tercapainya tujuan karir. Nah, dalam hal ini yang dapat saya simpulkan mengenai aspirasi karir itu sendiri yaitu bahwa aspirasi karir merupakan keinginan, cita-cita, dan harapan karir yang diinginkan individu dengan apa yang telah ditetapkan oleh dirinya sendiri. Jadi aspirasi karir ini merupakan suatu keinginan yang kuat untuk mencapai apa sih karir yang diinginkannya gitu. Terus yang selanjutnya, setelah tadi kita membedah bagaimana definisinya, kita akan memasuki faktor-faktor yang mempengaruhi dari aspirasi karir itu sendiri. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya di sini yaitu terbagi menjadi 3. Ada pertama yaitu mengenai keyakinan diri. Nah, keyakinan diri di sini yaitu konstruksi psikologis yang menggambarkan keyakinan seorang pada kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan dan melakukan tugasnya. Jadi, bagaimana dia berkeyakinan bahwa kita itu akan mendapatkan sesuatu atau yang ingin kita capai. Dan yang kedua yaitu sosiotropi. Sosiotropi itu dalam PPT itu dijelaskan bahwa sebagai hubungan interpersonal seseorang dalam mendorong untuk mencapai suatu tujuan. Tadi ya menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Miharja bahwasanya aspirasi keinginan kita itu dengan bagaimana kita hubungan kita dengan orang lain gitu, interpersonal. Jadi kita individu dengan individu yang lain. Dan yang ketiga yaitu otonomi. Otonomi di sini sebagai kepribadian yang kecenderungan dalam depresi. Jadi lebih ke bagaimana mental kita itu berpengaruh kepada aspirasi karir kita sendiri. Terus untuk selanjutnya, setelah faktor-faktor tadi saya sampaikan, masuki aspek-aspek dari aspirasi karir. Nah, di sini aspek-aspek pun terbagi menjadi 3. Yang pertama, aspek pencapaian. Nah, dalam hal ini, aspek pencapaian yaitu kemampuan untuk menilai tingkat pencapaian yang menjadi tujuan individu. Jadi bagaimana kemampuan kita menilai pencapaian kita sekarang. Dan untuk selanjutnya itu aspirasi kepemimpinan. Dalam hal ini, aspirasi kepemimpinan itu yaitu keinginan untuk mencapai tingkat pemimpin dalam karir seseorang. Jadi ada suatu keinginan untuk menjadi pemimpin. Dan yang ketiga yaitu aspirasi pendidikan.
yaitu keinginan individu dalam melanjutkan pendidikan. Tadi kata Pak Miharja mengatakan bahwasanya ketika seseorang, ada suatu anak, bapaknya tukang jahit dan anak itu pun menjadi tukang jahit. Nah, kemana pendidikannya? Nah, di sini uh, aspek yang perlu kita ketahui di aspek aspirasi pendidikan. Bahwasanya ya kita itu harus berkeinginan untuk berpendidikan lebih lanjut lagi. Nah, untuk pembahasan mengenai aspirasi karir mungkin cukup sekian ya, kurang lebih 10 menit biar nggak korupsi waktu. Karena lebih ditekankan untuk sesi tanya jawab. Mungkin barangkali sekian yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi ke Ibu moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Tio Pramuji atas pemaparannya yang cukup ringkas ya. Beralih ke pemateri yang kedua, yaitu Sania Nuraini. Apakah sudah bergabung sama kami? Oh ya. Jika sudah, dilanjut kepada pembahasan mengenai kematangan karir. Untuk Sania Nuraini, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya saya tidak bisa on cam karena sinyalnya yang tidak memungkinkan. Kalau saya on cam kayaknya bakal patah-patah suaranya. Minta pengertiannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kematangan karir. Kematangan karir merupakan keberhasilan seseorang dalam mencapai tugas perkembangan karir sesuai tahapan perkembangan. Biasanya, seseorang jika dia sudah mencapai tahap kematangan karir, dia mampu membuat keputusan mengenai gambaran dan rencana karir di masa depan yang realistis. Selanjutnya, ada aspek kematangan karir. Menurut Kritz, ada dua dimensi dalam kematangan karir, yaitu dimensi sikap dan dimensi kognitif. Dimensi sikap meliputi keterlibatan bimbingan, kebebasan, pilihan, dan komitmen. Sementara dimensi kognitif terdiri dari penyelesaian masalah, perencanaan, seleksi sasaran, dan penilaian kinerja sendiri. Tahapan perkembangan karir. Tahap fantasi terjadi pada individu sebelum menginjak 11 tahun. Anak membayangkan karir dan jenis pekerjaan yang dicita-citakannya. 2. Ada tahap tentatif. Ada fase minat. Usia 11 hingga 12 tahun, pada fase ini, remaja mencoba untuk menyadari minat dan bakatnya. Fase kemampuan. Usia 13 hingga 14 tahun, di fase ini, remaja mulai menyadari akan imbalan yang akan diperoleh. Fase nilai. Usia 13 hingga 14 tahun, fase ini memiliki ciri ketika seorang remaja melakukan usaha untuk menyesuaikan antara persyaratan dan kualifikasi yang diperlukan ketika bekerja. Dan terakhir ada fase transisi. Usia 17 tahun di fase ini, remaja mengalami peralihan dari fase tentatif menuju fase realistis. Selanjutnya ada tahap realistis. Yang pertama ada fase eksplorasi. Terjadi pada usia 17 hingga 18 tahun. Fase ini remaja berusaha mencari informasi karir secara intensif sebagai bekal saat ia memilih karir. Fase kristalisasi. Fase ini terjadi pada umur 19 hingga 21 tahun.
Di fase umur ini, mereka sudah mengerucutkan atau fokus pada pandangan dan pilihan karir, menumbuhkan komitmennya. Yang terakhir ada fase spesifikasi. Fase ini terjadi pada usia 2 tahun. Pada fase ini, remaja sudah memiliki gambaran karir yang jelas dan menggunakan sumber dayanya untuk mencapai rencana karir. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang kematangan karir. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Senior ini yang telah memaparkan terkait kematangan karir. Kita beralih ke pemateri yang ketiga, yaitu Sarah Siti Sarah. Apakah sudah bergabung? Sudah, Teh. Oh iya, kalau begitu kita lanjut ke pembahasan mengenai efikasi karir. Kepada Sarah Siti Sarah, disilakan. Baik, terima kasih Teh moderator atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai efikasi karir. Efikasi karir atau efikasi diri di sini, atau bisa disebut juga dengan self efikasi. Menurut Bandura, di sini ada beberapa tokoh yang menyampaikan mengenai self efikasi. Menurut Bandura sendiri yaitu keyakinan diri merupakan keyakinan akan kemampuan individu untuk dapat mengorganisir dirinya dan melaksanakan serangkaian tindakan yang dipandang perlu untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan. Dengan asumsi tersebut, keyakinan diri merupakan satu keyakinan yang mendorong individu untuk melakukan dan untuk mencapai sesuatu yang dituju. Nah, teori keyakinan diri ini merupakan upaya untuk memahami keberfungsian kehidupan manusia dalam pengendalian diri, pengaturan proses berpikir, motivasi, kondisi afektif, dan psikologis. Selanjutnya, menurut Norwich mendefinisikan bahwasanya keyakinan diri sebagai salah satu faktor personal yang menjadi perantara interaksi antara faktor perilaku dan faktor lingkungan. Tingginya keyakinan diri yang dipersepsikan akan memotivasi individu secara kognitif untuk bertindak lebih terarah, terutama apabila tujuan yang hendak dicapai merupakan tujuan yang jelas. Nah, bahwasanya Bandura juga berpendapat keyakinan diri adalah kemampuan umum yang terdiri atas aspek-aspek kognitif, sosial, emosional, dan perilaku, dan individu harus mampu mengolah aspek-aspek itu untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Al-Lisol mengemukakan bahwasanya keyakinan diri merupakan penilaian diri apakah dapat melakukan tindakan yang baik atau buruk, tepat atau salah, bisa atau tidak bisa mengerjakan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Nah, keyakinan diri ini berbeda dengan aspirasi atau cita-cita, karena cita-cita menggambarkan sesuatu yang ideal dan seharusnya dapat dicapai, sedangkan keyakinan diri menggambarkan penilaian dari kemampuan diri. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, efikasi diri dalam berkarir berarti dapat disimpulkan bahwasanya keyakinan seseorang terhadap kemampuan yang dimilikinya untuk mengorganisasikan dan bisa menampilkan perilaku performa yang efektif sehingga bisa menyelesaikan tugas tertentu dengan baik, serta merupakan salah satu faktor personal yang menjadi perantara antara faktor perilaku dan juga faktor lingkungan. Selanjutnya, asumsi tersebut ini mendasari pemikiran bahwasanya keyakinan diri secara sederhana dapat diartikan sebagai keyakinan diri atau keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri. Slide selanjutnya yaitu mengenai fungsi keyakinan diri dalam kehidupan. Ada beberapa fungsi mengenai keyakinan diri. Yang pertama yaitu menentukan pilihan tingkah laku.
seseorang akan cenderung memilih tugas yang diyakininya mampu untuk diselesaikan dengan baik dan akan menghindari suatu tugas yang dianggap sulit dilaksanakan dengan baik. Lebih lanjut juga, disebutkan bahwa dalam pemilihan aktivitas, individu cenderung menghindari tugas-tugas yang situasinya yang menurut dirinya melebihi kemampuan dirinya dan cenderung akan melakukan tugas yang berada dalam jangkauannya. Jadi seseorang itu akan melakukan tugas sesuai dengan apa yang dimampunya. Selanjutnya yang kedua yaitu menentukan seberapa besar usaha dan ketekunan yang dilakukan. Keyakinan diri menentukan seberapa besar usaha yang dapat dilakukan seseorang dan berapa lama dirinya bertahan dalam menghadapi kesulitan. Keyakinan diri yang dimiliki individu juga akan menentukan pembentukan komitmen individu dalam pencapaian tujuan dari hal-hal yang dilakukannya. Selanjutnya yang ketiga, mempengaruhi pola pikir dan reaksi emosional. Penilaian mengenai kemampuan seseorang juga memiliki pengaruh terhadap pola pikir dan juga reaksi emosionalnya. Individu dengan keyakinan diri rendah akan menilai dirinya tidak mampu mengerjakan tugas dan menghadapi tuntutan lingkungan. Mereka juga cenderung lebih memikirkan kekurangan dirinya daripada berusaha memperbaikinya. Hal yang sebaliknya justru terjadi pada individu dengan keyakinan diri yang tinggi. Nah, selanjutnya yang nomor 4 yaitu meramalkan tingkah laku selanjutnya. Individu dengan keyakinan diri yang tinggi akan berbeda dengan individu dengan keyakinan diri rendah dalam bertindak dan berperasaan. Dan yang terakhir mengenai fungsi, yaitu menunjukkan kinerja selanjutnya. Nah, keyakinan diri ini dapat berpengaruh terhadap kinerja yang akan dilakukan seseorang. Penguasaan materi yang menghasilkan kesuksesan dapat membangun keyakinan diri seseorang. Di lain pihak, kegagalan yang tercipta justru dapat menurunkan keyakinan diri. Selanjutnya, selanjutnya mengenai komponen efikasi. Ada beberapa komponen menurut Bandura. Yang pertama yaitu komponen tingkat atau komponen magnitude atau disebut juga komponen tingkat level. Dimensi ini adalah dimensi yang berhubungan dengan tingkat kesulitan tugas. Jika seseorang dihadapkan pada tugas-tugas yang disusun menurut tingkat kesulitan yang ada, maka pengharapannya akan jatuh pada tugas-tugas yang sifatnya mudah, sedang, dan juga sulit. Hal ini akan disesuaikan dengan batas kemampuan yang dirasakan untuk memenuhi tuntutan perilaku yang dibutuhkan bagi masing-masing tingkat. Orang yang memiliki efikasi tinggi cenderung akan memilih mengerjakan tugas-tugas yang sifatnya sulit dibandingkan yang sifatnya mudah. Selanjutnya yang kedua ada komponen generality, yaitu keyakinan individu untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan tuntas dan baik. Di sini, setiap individu memiliki keyakinan yang berbeda-beda sesuai dengan tugas-tugas yang berbeda-beda pula. Ruang lingkup tugas-tugas yang dilakukan bisa berbeda dan tergantung dari persamaan derajat aktivitas, kemampuan yang diekspresikan dalam hal tingkah laku, pemikiran dan emosi, kualitas dari situasi yang ditampilkan, dan sifat individu dalam tingkah laku secara langsung ketika menyelesaikan tugas. Nah, kemampuan individu dalam menyelesaikan tugas ini akan mempengaruhi efikasi yang dimiliki. Semakin tinggi kemampuan yang dimiliki, maka akan semakin tinggi juga efikasi yang ada. Begitupun sebaliknya. Hal ini bisa terjadi karena semakin tinggi kemampuan yang dimiliki, maka keyakinan untuk menyelesaikan tugas dengan baik dan tuntas juga akan semakin tinggi. Dan yang terakhir yaitu komponen strength. Komponen ini berhubungan dengan derajat kemantapan individu terhadap keyakinannya. Seseorang dengan efikasi yang tinggi sangat yakin dengan kemampuan dirinya. Mereka tidak pernah frustasi dalam menghadapi masalah yang sulit dan lebih mampu menyelesaikan masalah dengan berbagai macam rintangannya. Sebaliknya, seseorang yang tingkat efikasinya yang rendah akan merasa bahwa dirinya memiliki kemampuan yang lemah dan akan mudah terguncang apabila menghadapi rintangan dalam melakukan tugasnya. Nah, komponen ini berkaitan langsung dengan komponen magnitude atau komponen tingkat atau level, di mana semakin tinggi taraf kesulitan tugas yang akan dihadapi, maka akan semakin tinggi keyakinan yang dirasakan untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, slide selanjutnya.
selanjutnya, maaf. Sudah, Sarah? Yang faktor-faktornya? Iya, di sini sudah. Maaf, kayaknya saya yang loading teh. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi efikasi. Terdapat 5 faktor yang dapat mempengaruhi efikasi individu, sebagaimana dikemukakan oleh Bandura dalam Al-Wisol. Di sini yang pertama yaitu pengalaman performasi, pengalaman suatu prestasi yang pernah dicapai pada masa yang telah lalu sebagai sumber informasi masa lalu menjadi pengubah efikasi yang paling kuat pengaruhnya. Prestasi masa lalu yang bagus akan meningkatkan ekspektasi efikasi, sedangkan kegagalan masa lalu akan menurunkan efikasi individu. Jadi pengalaman sangat mempengaruhi terhadap efikasi itu sendiri. Pengalaman performasi merupakan sumber pengharapan yang utama karena didasarkan pada pengalaman individu ketika berhasil mengerjakan suatu hal dengan baik. Bandura menyebutkan hal ini dengan nama lain yaitu enactive attainment atau sumber informasi yang paling berpengaruh karena memiliki dasar dan pada keberhasilan pengalaman pribadi dalam menyelesaikan suatu tugas dengan baik. Keberhasilan akan menumbuhkan pengharapan dan kegagalan yang terjadi berulang kali melemahkan pengharapan. Hal ini sebagaimana mastery experience, di mana keberhasilan sebelumnya di masa lalu akan mempengaruhi keberhasilan dan pengerjaan tugas-tugas berikutnya. Faktor yang kedua yaitu pengalaman vicarious. Pengalaman ini sebagaimana terdapat dalam Al-Wisol diperoleh melalui model sosial. Efikasi akan meningkatkan ketika individu mengamati keberhasilan orang lain, sebaliknya efikasi akan menurun jika mengamati orang yang kemampuannya hampir sama dengan dirinya namun ternyata gagal. Jika figur yang diamati berbeda dengan dirinya, maka akan memiliki kecenderungan pengaruh vicarious tidak besar. Hal ini disebabkan karena kadar kepercayaannya terhadap diri yang diamati tidaklah sama. Dengan demikian, pengalaman vicarious merupakan pengalaman yang didapat ketika individu melihat orang lain berhasil menyelesaikan suatu tugas dengan baik. Pengharapan dapat tumbuh pada diri individu yang memiliki posisi sebagai pengamat pada saat dirinya menyaksikan orang lain mampu melakukan aktivitas dalam situasi yang tertekan tanpa akibat yang merugikan. Pengamatan ini akan mampu menumbuhkan keyakinan bahwa suatu saat dirinya akan mampu dan juga akan berhasil jika berusaha secara intensif dan juga secara tekun. Kemudian juga akan timbul sugesti bahwa jika orang lain dapat melakukan dengan baik, maka dirinya pun pasti atau paling tidak akan mampu dengan sedikit dan juga akan mempunyai peningkatan yang dapat dilakukan untuk kinerjanya tersebut. Faktor yang ketiga yaitu persuasi verbal. Menurut Bandura, verbal persuasion ini digunakan untuk meyakinkan seseorang bahwa dirinya itu memiliki kemampuan. Individu yang dapat diyakinkan secara verbal oleh lingkungannya akan mengeluarkan usaha yang besar dibandingkan jika dirinya memiliki keraguan akan kemampuan yang dimilikinya. Nah, Bandura menekankan bahwa individu yang diarahkan dengan saran, nasihat, dan bimbingan dapat meningkatkan kapasitasnya tentang kemampuan-kemampuan yang dimilikinya sehingga individu tersebut mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor yang keempat yaitu emotional arousal adalah muncul dan naiknya emosi seseorang ketika individu berada dalam situasi yang tertekan. Jadi saat berada dalam situasi yang tertekan ini, kondisi emosional dapat mempengaruhi pengharapan individu. Rasa takut, cemas, mengalami kegagalan, membuat individu merasa dan menjadi tidak yakin dalam menghadapi tugas-tugas berikutnya. Nah, dalam beberapa hal, individu menyandarkan dirinya pada gejolak fisiologis dalam menilai kecemasan dan kepekaan terhadap stres. Gejolak yang berlebihan biasanya akan melumpuhkan kinerja individu jelas berharap akan lebih berhasil jika mengalami gejolak fisiologis ringan daripada harus menderita tekanan, goncangan, dan kegelisahan yang mendalam. Dan yang terakhir yaitu physical or affective status. Di sini stres, kecemasan memiliki akibat negatif terhadap efikasi. Jika individu tidak sedang mengalami gejolak perasaan, maka dirinya akan mampu berpikir relatif tenang, jernih, dan juga akan terarah. Hal ini berguna agar dapat melihat apakah tujuan yang akan dicapai itu sulit atau sedang ataupun mudah. Pada akhirnya,
Aplikasi yang akan muncul akan lebih sesuai dengan kenyataan yang sedang dihadapi oleh individu yang bersangkutan. Ada tambahan, menurut Santrok menyebutkan bahwa ada 4 tahap untuk meningkatkan efikasi, yaitu diantaranya yang pertama, memilih satu tujuan yang diharapkan dapat dicapai di mana tujuan yang dipilih tentu saja yang sifatnya realistis untuk dicapai. Yang kedua, memisahkan pengalaman masa lalu dengan rencana yang sedang dilakukan. Hal ini penting untuk dilakukan agar pengaruh kegagalan masa lalu tidak tercampur baur dengan rencana yang akan dilakukan. Yang ketiga, tetap berusaha mempertahankan prestasi yang baik dengan cara berusaha tetap fokus dengan keberhasilan yang telah dicapai. Dan yang terakhir yaitu membuat daftar urutan situasi atau kegiatan yang diharapkan dapat diatasi atau dapat dilakukan mulai dari yang paling mudah sampai ke yang paling sulit. Hal ini penting untuk meningkatkan efikasi secara bertahap dalam pengerjaan hal-hal yang sulit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Vera sebentar. Terima kasih untuk semua pemateri pada hari ini. Penjelasannya ringkas juga. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan atau masih penasaran tentang topik ini, silakan dikemukakan. Bisa raise hand dulu biar nanti kelihatan. Silakan teman-teman, atau mau disampaikan melalui room chat juga nggak apa-apa. Gimana kiranya teman-teman? Ada pertanyaan? Atau mungkin udah dipahami semua materinya? Ningrum tunggu sampai 14.38 ya teman-teman. Ini sebenarnya materinya tuh bermanfaat banget buat kita juga, buat perancangan karir kita ke depannya. Mau menjadi apa dan seperti apa gitu. Cuman mungkin teman-temannya udah pada paham semua kali ya.
boleh bertanya, Ibu moderator. Silakan, Hendra. Begini, Ibu moderator. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan waktunya. Kan tadi yang dijelaskan oleh Saudara Tio, aspirasi karir merupakan keinginan, cita-cita atau harapan karir yang diinginkan individu dengan apa yang telah ditetapkan oleh dirinya sendiri. Sedangkan ada beberapa faktor. Salah satunya adalah sebagai hubungan interpersonal seseorang dalam mendorong untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kalau seandainya ada suatu tekanan dari orang tuanya seperti bidang ini teh jangan sampai tidak ada yang melanjutkan. Contoh kan tadi yang dijelaskan oleh Tio seperti melanjutkan karir orang tuanya. Nah, ini mah tuntutannya teh harus dilanjutkan karena jangan sampai bukan bangkrut lah, tumpul gitu. Jadi harus ada yang melanjutkan dari salah satu keluarganya. Itu itu sebagian dari faktor yang mempengaruhi, bukan? Jadi ini mah tuntutannya itu dari keluarga gitu. Harus seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya dari Hendra. Untuk Tio, mau langsung dijawab atau mau ditampung dulu? Langsung saja Bu moderator. Ya, silakan. Baik, ya. Bismillah ya. Semoga jawabannya dapat dipahami mungkin oleh Hendra. Jadi mengenai apa yang disampaikan oleh Hendra, lebih ke sharing atau curhat mungkin ya. Ya, apakah kalau misalkan ada tekanan dari orang lain atau misalkan pun harus melanjutkan ya tradisi keluarga, misalkan contoh usaha tradisi keluarga ya harus tetap dihidupkan gitu ketika oleh salah satu keluarga yang ada di ruang lingkup tersebut. Bismillah, Kang Hendra, mengenai apakah itu termasuk atau tidak. Nah itu kalau untuk termasuk faktor yang mempengaruhi itu termasuk. Masuknya kemana? Ke tadi yang saya sampaikan mengenai otonomi. Otonomi itu bagaimana keadaan kita atau situasi kondisi kita ada intervensi ya kalau bahasa kasarnya, atau tekanan dari orang lain yang dimana menuntut kita agar membelokkan apa yang kita ingin capai gitu. Dan ini seperti itu Kang Hendra. Jadi kalau misalkan ditanya termasuk atau tidak, itu termasuk. Dan cukup sih kalau menurut saya. Kalau barangkali ada yang ingin ditanggapi. Kalau pertanyaannya apakah itu termasuk faktor yang mempengaruhi? Itu sih. Boleh ditanggapi, Kang Tia? Iya silakan. Walaupun itu teh baik gitu. Salah satu contohnya nih, kan pemuda zaman sekarang teh banyak yang nggak mau ke lapangan seperti bercocok tanam atau apalah yang pekerjaan itu berat. Tapi itu teh emang dampaknya teh sangat
emang benar gitu, emang benar. Kalau kalau sampai tidak ada pemuda zaman sekarang yang terjun ke lapangan, nah mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan tidak ada lagi yang bercocok tanam, itu hanya sebuah sejarah. Nah itu kan orang tua udah mempertimbangkan untuk kedepannya sehingga supaya pemuda itu punya tanggung jawab dan punya ya tidak tumpul gitu Pak Ibu Kang Tio. Jadi walaupun itu hal yang baik pun itu mempengaruhi seperti itu. Iya. Mohon maaf sebelumnya. Kalau menurut Pak Enda tadi yang saya sampaikan mengenai faktor yang pengaruh itu apa gitu? Maksudnya seperti apa? Apa konotatifnya negatif apa positif gitu? Karena yang tadi saya jelaskan itu ada 3. Pertama, keyakinan diri itu berpengaruh besar terhadap nanti apa yang kita akan capai gitu mengenai karir itu sendiri. Dan yang kedua, hubungan interpersonal atau hubungan antar individu. Dan yang ketiga tadi yang mungkin termasuk kategorisasi mengenai otonomi. Iya. Jadi secara keseluruhan faktor yang mempengaruhi itu lebih kepada bagaimana kita itu mencapai suatu keinginan kita itu dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut gitu kan. Jadi saya juga agak kebingungan ketika tadi kan pertanyaan awal mengenai apakah itu termasuk, ya kalau menurut saya termasuk dan sepemahaman saya itu termasuk gitu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya mungkin lebih bisa dispesifikasikan oleh Kang Hendra atau lebih dijabarkan secara lanjut gitu. Mengarah kemana pertanyaan? Apa enggak, Kang Hendra? Iya. Nah, saya kan menganalogikan lagi pertanyaannya, menanggapi kalau kalau seandainya tuntutan atau tekanan itu dari orang tua itu berdampak yang positifnya, itu termasuk termasuk faktor yang mempengaruhi juga tidak. Yang tadi saya contohkan kan seperti pemuda zaman sekarang kan banyak yang tidak turun ke lapangan, tapi itu sangat dipentingkan gitu. Seperti itu, Pak Tio. Iya, mengenai dampak ya. Sebenarnya dampak itu lebih kepada tadi apa yang ingin kita capai gitu. Ya berpengaruh, pasti berpengaruh kepada aspirasi karir kita sendiri. Itu sih kan. Jadi intinya berpengaruh kepada aspirasi kita sendiri. Oh iya iya iya. Baik. Ya, mohon maaf karena kalau misalkan pun masih belum difahami, silakan pertanyakan kembali gitu. Dapat dipahami. Mungkin nanti aja ya. Selanjutnya kita chat. Makasih Pak Tio sama Ibu moderator yang sudah mengizinkan saya untuk berbicara. Baik. Ya, baik. Kembali kasih. Terima kasih juga Hendra. untuk Hendra dan juga untuk Tio. Mungkin teman-teman karena waktunya agak mepet juga, pertanyaannya dicukupkan hanya dari satu orang saja mungkin ya. Untuk itu, terima kasih Ningrum sampaikan untuk teman-teman yang telah hadir pada diskusi siang ini. Terima kasih juga pada Ibu PJ, pada dosen pengampu, juga pada teman-teman pemateri untuk hari ini. Nah, dengan demikian, diskusi hari ini dicukupkan sekian. Mari kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Dan Ningrum kembalikan kepada PJ mata kuliah ini. Silakan saya tidak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya hari ini diskusinya berjalan cukup lancar dan cukup interaktif ya. Alhamdulillah.
Mungkin cukup sekian. Bapak, Atanapi bilih ayat tambahan. Mungkin melihat waktu juga dicukupkan saja ya. Sebagai penutup, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.